Kalau berbicara mengenai ya kondisi di dunia saat ini, bahwa tingkat kelaparannya masih tinggi. Saya ya ingin anak-anak muda ikut concern terhadap pangan tersebut gitu ya. Saya mungkin ingin menitik beratkan, ingatlah proses. Ingat juga lah bagaimana ini terjadi akumulasi bahwa semuanya berbau stakeholders. Halo Sobat BMV, kita ketemu lagi di Joki Bicara. Joki Nomad Bertanya. Ya, hari ini sudah kehadiran Sobat BMV, tamu kita, dosen dan peneliti di bidang pertanian nih. Ya, kita sambut Pak Johan Weti. Rasanya displaynya sudah mencerminkan. Iya, kita mau ngobrolin apa. Dekornya sesuai. Langsung dibawa dari rumah Pak Johan. Bayangkan narasumber paling ini ya, bawa sendiri ini ya luar biasa. Hasil modal bumi dong. Hasil bumi ya Pak. Habis ini beres dibagi-bagiin ke yang lain ya. Oh, tapi belum matang. Sekalian promosi ya. Oke, Pak Johan, sebelumnya makasih banget sudah mau mampir ke Joki Bicara. Terima kasih juga telah diundang. Ya, sama-sama Pak. Pak, sebelumnya cerita dulu dong ke Sobat BMV di rumah tentang aktivitasnya Pak Johan nih. Ya, sehari-harinya ngapain sih Pak Johan ini? Tadi walaupun sudah disinggung ya, dosen dan peneliti, tapi spesifiknya gimana Pak? Kesibukannya sehari-hari ngapain aja nih Pak Johan? Terima kasih ya. Sekali lagi saya diundang untuk podcast ini dan spesifik berbicara mengenai pangan. Betul. Ya, terharu juga sebenarnya. Tapi saya langsung menyambut baik untuk undangan ini karena yang kesibukan saya itu saat ini di penelitian tersebut karena saya itu posisinya sebagai tenaga ahli di salah satu lembaga di bawah IPB University yang disebut dengan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia. Nah, saat ini kami dapat, boleh katakan semacam kegiatan penelitian yang bagaimana menggerakkan petani-petani padi milenial. Dan saat ini juga kami dapat anggaran untuk meneliti, untuk mengembangkan komunitas estate padi, suatu untuk petani padi milenial yang istilahnya bagaimana menggerakkan mereka untuk lebih mencintai pertanaman, khususnya tanaman padi dan tanaman pangan. Jadi baru beberapa hari yang lalu, tepatnya di hari Jumat, saya baru pergi ke Rengas Dengklok, salah satu pusat ya lumbung padi Indonesia di Kabupaten Karawang. Nah, bagaimana kita istilahnya membuat suatu kesatuan bersama petani tersebut untuk bisa meningkatkan produktivitas petani padi yang notabene saat ini lagi digencar-gencar oleh pemerintah Indonesia juga. Jadi mungkin dibilang aktivitas yang terbesar saat ini adalah melakukan penelitian mengembangkan komunitas estate padi tersebut. Di samping itu juga sebagaimana Jonsis tadi sudah bilang, saya itu memang dosen, praktisi di sekolah vokasi di jurusan komunikasi, dan saya juga dosen di sekolah tinggi ilmu ekonomi ada 2 tempat, yaitu yang ada di Cibinong dan ada yang di Jakarta. Dan juga guru matematika di SMK Barnang Siang ini. Di SMK itu pelajaran yang kalian paling benci. MTK. MTK. Enggak lah ya. Enggak benci Pak, cuman kadang suka mimisan aja baca soal. Oh gitu. Kalau udah bicara kalkulus trigonometri, apa itu gitu. Mungkin itu. Saya ingin titik beratkan aktivitas yang boleh katakan yang mewarnai yang saat ini paling saya lakukan selain sebagai penelitian dan juga tentu saja sebagaimana diketahui bahwa kami harus mempublikasikan. Jadi melakukan jurnal. Mungkin saya serba sedikit bicara dengan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia tersebut. Di PB itu karena ada berbicara mengenai pelatihan, pengembangan kemasyarakatan, salah satunya mengembangkan kampus-kampus desa, bekerja sama dengan sekolah vokasi, ya,
bagaimana dari IPB itu berkembang mendistribusikan inovasi-inovasi yang ada di IPB, ya, supaya masyarakat juga tahu. Yang di depan ini katanya sudah bawa gini, ini salah satu saya bawa inovasi IPB ini. IPB nanti saya akan terangkan. Kita tahan dulu. Tahan dulu. Tadi ada beberapa hal menarik sih Pak soal tadi petani milenial dan segala macam. Tapi sebelum masuk ke situ Pak, dengan inovasi-inovasi produk ini, kita kan mengadakan podcast ini dalam rangka Hari Pangan, ya kan? Mau dong dengar pendapatnya Pak Johan. Bagaimana sih Bapak melihat perayaan Hari Pangan? Itu kan rutinitas ya setiap tahun ya Pak ya dirayakan. Bapak melihatnya seperti apa sih kemasan dan lain sebagainya terkait Hari Pangan yang kita rayakan bersama ini? Jadi Hari Pangan itu supaya orang itu kembali ya memfokuskan ya bahwa pentingnya pangan bagi kita, karena kita ketahui bahwa pangan itu adalah salah satu kebutuhan manusia. Dan sebagaimana tadi Joshi bilang seremonial itu betul, tetapi serangkaian untuk menuju seremonial itu yang kita harus mengetahui, baik itu prosesnya sampai pangan itu sendiri. Jadi baik pemerintah, pemerhati, akademisi seperti kami ini peneliti di bidang pertanian atau dari pangan tersebut, itu tidak henti-hentinya untuk berupaya terus bagaimana meningkatkan ya pangan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kalau berbicara mengenai ya kondisi di dunia saat ini, bahwa tingkat kelaparannya masih tinggi. Kan dari 17 tujuan berkelanjutan yang oleh kesepakatan dunia itu SDGs, Sustainable Development Goals, bahwa zero hunger itu harus menjadi suatu yang kita sepakati untuk kita lakukan. Jadi supaya tidak terjadi kelaparan. Indonesia boleh katakan termasuk negara yang sudah mulai ke arah maju. Tapi kita juga tidak boleh mengindahkan atau tidak peduli, ada juga masyarakat di sekitar kita yang masih kekurangan, terutama untuk mendapatkan pangan, bisa juga dengan pangan yang sehat. Jadi, seremonial ini ya seharusnya istilahnya membuka cakrawala kita tentang pentingnya pangan bagi kita. Dan kalau kita kan sekarang ini saat ini berbicara, kita mendekati tahun politik lah ya. Tahun politik, ketika orang berbicara, lumbung pangan yang diadakan oleh salah satu calon presiden, ya gagal gitu kan. Nah, kan seru-serunya ini ya. Tapi saya nggak sebutkan lah ya. Udah pada tahu juga. Daripada tahu juga kan. Jadi itu sebenarnya kita harus mengerti. Jadi tidak semudah itu. Untuk bagaimana kita untuk mengekstensi, mempertambah luas tanam, terutama tanaman pangan ya. Tanaman pangan untuk komoditi pokok kita seperti padi, jagung, dan kedelai. Kita kedelai masih 99 import. Padi kita mungkin ini masih jadi peributan, artinya polemik. Bagaimana, kita sudah ada, loh tiba-tiba harga beras sekarang. Ini sekarang itu. Petani bergembira, harga pokok ya yang dilontarkan oleh pemerintah dinaikkan, dinaikkan sebagai petani. Tetapi kan konsumen bisa menjerit. Kalau sekarang harga beras kan sudah naik hampir 2.000 per kilo, sekira ada 12 eceran terendah sampai 14.000. Loh, kemana narasumbernya? Iya, kita kan lagi iklan nih. Nah, buat sobat BMV sekalian, khususnya Sultan Katedral Bogor, TV di belakang kita nih bisa diisi loh. Bisa diisi sama iklan, produk, barang, dan jasa Anda sekalian. Masih banyak juga loh spot-spot yang lain seperti di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Iya betul banget, karena karya komunikasi sosial tuh nggak bisa jalan sendirian. Sangat perlu dukungan dari Sobat BMV semuanya. Yuk langsung aja hubungi kontak di bawah ini. Oke deh, kita lanjut lagi ya podcastnya. Sarangheo. Jadi berbicara pangan, Hari Pangan ya, sebenarnya suatu rangkaian hebat terjadinya akumulasi, tidak semata-mata berbicara bahwa kita
euforia itu semacam kita berpesta bahwa pangan itu sudah dapat. Tapi kita harus melihat bahwa prosesnya itu tidak semudah itu. Bagaimana pemerintah dalam perdagangan dan Kementerian Pertanian, bahwa petani juga harus ditingkatkan harkatnya supaya mereka jadi terpacu untuk terus menanam. Tapi dari segi konsumen mendapatkan harga yang lebih murah. Pemerintah dilematis. Tetapi tentu saja kita juga harus tahu pangan-pangan yang kita bisa diversifikasi. Ya, tidak semata-mata bahwa kita harus dari tanaman yang paling tinggi karbohidratnya. Kita bisa juga berbicara diversifikasi pangan yang mengarah mungkin ke jagung, mungkin juga apa. Kita notabene sekarang hampir semua orang pinginnya Indomie. Saya tidak bicara merek ya, tetapi di mana-mana pun orang berbicara makanan mie instan, bicara Indomie namanya ya. Saya nggak bilang itu bisa sedap. Tetapi kan itu dibuat dari bahan baku oleh gandum. Indonesia tidak bisa diproduksi menanam gandum. Kita import. Tapi bagaimana kita juga harus melihat kondisi kita ternyata sudah ada kecenderungan konsumsi terhadap gandum. Mie itu sendiri tinggi. Jadi memang jadi dilematis. Di samping kita bahwa kita tidak ingin impornya beras, tapi kita impor gandum sebanyak-banyaknya untuk si Jonsi sama si Mas Lucky. Kalau nggak ada pop mie malam-malam, aduh. Nah, jadi berbicara tadi bilang Jonsi mengenai bagaimana permaknaan seremonial ini, saya mungkin ingin menitik beratkan, ingatlah proses. Ingat juga lah bagaimana ini terjadi akumulasi bahwa semuanya berbahu, stakeholders, tingkat kepentingan saling bahu-membahu, bahwa pangan itu menjadi suatu keniscayaan yang harus kita terus-menerus kita perhatikan dan kita harus tingkatkan. Karena manusia terus butuh makan. Kita ingat juga bahwa ada bagian-bagian dari masyarakat yang belum semudah itu kita bisa mendapatkan pangan. Mungkin serba-serbinya segitu. Jadi memang bukan perayaan setahun sekali Pak ya, tapi harus dimaknai sepanjang tahun ya usaha-usaha tentang pangan itu ya, bukan hanya seremoni di bulan Oktober. Betul. Ya Pak ya. Iya. Jadi kita mengetahui bahwa untuk bagaimana mempertahankan ya, kalau ada istilahnya itu daya lenting dan daya mandiri, ya, daya keindependence dan daya resilience. Istilahnya kami sekarang bagaimana itu supaya ketahanan pangan ini, ya, food security ini bisa tetap dijaga. Ya tentu saja kita harus berbicara dalam konteks apapun. Kita harus perlu bahu-membahu, baik dari tingkat akademisi, stakeholder dari kepemerintahan, kebijakan politik dari Kementerian Pertanian. Tentu saja sekarang ya kita juga harus melihat tingkat kepentingannya juga dari kita yang konsumen ini. Yang kita ini, yang istilahnya sebagai penggunaan. Ketahuilah bahwa itu juga ada proses ketika kalian makan nasi. Ya kan? Itu dari petani kan yang tanam. Terus petani itu berjuang, menumbuhkan, terus sehingga dia dibeli. Nah itu juga dalam konteks seperti saya bilang, saya di penelitian ini, di pusat pengembangan ini, bagaimana memandirikan mereka. Oke, jangan jual gabah petani, kami bilang. Ayo berhimpun, berbisnis. Anak-anak muda sekarang mana mau nyangkul. Iya kan? Boro-boro gitu ya. Tapi kita berbicara, ternyata ada dari akademisi sudah menelurkan inovasi-inovasi baru. Ketertarikan, Kang. Waktu itu kami datang ingin supaya kelompok tani itu maju. Saya tanya, Pak, aduh Bapak kok sudah 40 tahun bisa datangkan nggak anak-anak Bapak? Nggak apa-apa, Pak, nggak pernah megang anak-anaknya. Tapi kami ingin ajak supaya anak-anak muda itu mengetahui bahwa ada produk ya dari pertanian yang istilahnya bisa dikembangkan dan bisa lebih maju. Seperti apa? Saya bilang, oh ada pupuk yang terbarukan. Ada yang pupuk yang sekarang orang sudah tahu ya tidak hanya gadget aja loh inovasi yang baru. Ada pupuk pengganti urea. Jadi istilahnya pupuk cair pengganti urea. Urea itu kan kita tahu lah ya. Masa iya Jonsi sama Lucky nggak tahu urea? Tahu urea. Tahu lah kan tanaman kan butuh imbuhan nutrisi. Nggak mungkin kita bisa tanaman padi itu tumbuh secara baik kalau tidak diberi pupuk, ya kan? Tapi sekarang kalau urea itu kita tahu punya kelemahan. Dia itu
gampang menguap, terikat, terus tercuci. Nah, tapi ada inovasi yang sekarang tahu bahwa inovasi disemprot aja melalui daun, foliar fertilizer, stomata, sama efektifnya. Itu sudah ada inovasi di mana-mana sudah ketahui. Dan kita harus menerangkan bahwa inovasi-inovasi itu ada. Karena mungkin terjadi lag. Mungkin ya sumber daya manusia oleh pemerintah seperti ada penyuluh-penyuluh pertanian yang sudah menyebar di ini. Mungkin ya karena keterbatasan. Tapi kita ya adalah masyarakat juga harus peduli, ikut membantu seandainya misalnya Johnsis dan Lucky mengetahui ada dari YouTube. Ini kan input-input juga banyak kan? Betul. Dari media sosial ini bisa saling bahu, saling menceritakan. Bisa kayak keterbaruan itu tersebut. Ya, gitu. Pak Johan berarti ini proyek yang pendampingan ini Pak ya? Betul. Itu di daerah mana Pak? Saat ini kami di daerah di Tangerang, di Kecamatan Cisoka, Desa Caringin. Kami bekerja sama dengan Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia. Karena Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia menyepakati kerjasama sama IPB dalam hal pembiayaan. Petani saat ini kalau istilahnya bicara itu yang penting modal. Ya apapun modal, Pak. Saya kalau mau baru itu kira-kira uangnya bagaimana? Udah Bapak pakai paket ini, nanti bayarnya panen. Nah, jadi mereka tertarik. Nah sekarang kan kalau bicara mengenai yang keterbaruan dari inovasi seperti pupuk tadi, ya pupuk tadi itu, ya kalau kita tidak sanding dengan lembaga pembiayaan, belum tentu bisa berhasil. Satunya lagi di Rengas Dengklok, di Kabupaten Kerawang, Kecamatan Rengas Dengklok, di Desa Karyasari. Sebenarnya yang tahun ini sudah replikasi dari kami membentuk komunitas estate padi yang kami lakukan yang 2 tahun yang lalu di Kanigoro, Kabupaten Malang. Ya puji Tuhan, ketika itu dikunjungi Presiden kita, ya Bapak Joko Widodo. Karena pada saat itu kami bagaimana membina pendampingan itu sampai hampir 1 tahun dan produktivitas dari penanaman padi tersebut yang kami nanam dari varietas IPB yang terbaru IPB 3S yang tahan hama bisa mencapai 12 ton gabah kering panen yang rata-rata nasional hanya 6 ton gabah kering panen. 2 kali lipat ya Pak? Iya, patut berbangga. Ayo tepuk tangan. Iya benar. Iya, varietas-varietas itu bisa disanding dengan badan penelitiannya Kementerian Pertanian seperti Badan di Sukamandi. IPB juga punya ya varietas-varietas yang bisa kita banggakan penemuan-penemuan terbaru. Tadi kan Bapak bilang bahwa ada kekhawatiran soal pembiayaan ya dari petani-petani itu. Iya. Memang tadi kan Pak Johan cerita berbagai inovasi yang ada di bidang pertanian. Iya, dan itu tidak dikenal, belum tahu. Jadi saya harus bagaimana mengenalkan inovasi tersebut. Dan apakah inovasi itu secara pembiayaan lebih mahal daripada yang mereka gunakan sebelumnya? Sehingga mereka punya kekhawatiran soal pembiayaan. Jadi sebagaimana kita ketahui bagaimana mengadopsi inovasi, kamilah mengertilah tentang bagaimana itu bisa disebarkan ke masyarakat kalau mempunyai keunggulan. Kalau kita bicara keunggulannya itu, kalau keuntungannya sampai anggaplah lebih dari 50%, pembiayaannya nambah sedikit, nggak ada artinya penawaran itu. Tapi mereka belum merasakan ya soalnya. Nah itu makanya yang kita harus pendampingan. Demonstrasi plot, ada 1 hektar, kita lihat mereka sampai amazing kan, kalau boleh katakan, iya, ketika kami di Cisoka, itu daerah yang boleh katakan petani-petaninya kelihatannya sudah kayak hopeless lah, agak putus asa karena anak-anak mudanya pindah ke sektor industri. Petani padinya udah tua-tua. Terus ketika sana penyuluhnya mungkin juga hopeless juga, capek. Disuruh kasih inovasi misalnya. Sebenarnya kan kalau kalian lihat di pertanaman padi ada lihat jarak tanam yang rapi ya. Bukan sistem ubinan tapi ada 4-1. Itu kan sebenarnya sudah inovasi. Kalau sinar matahari itu akan mengoptimalkan produktivitas padi. Jadi dibuat 4-1. Bilang ke petani padi penyuluhnya itu balik lagi ke ubinan. Begitu. Jadi ya waktu itu terus akhirnya mereka hanya fokus kepada tempat-tempat tertentu. Nah,
Diharapkan itu dari 1,2 ton, hanya 3 ton. Terus bicara tentang pengairan yang dilakukan oleh itu juga apa kurang. Kami dampingi sampai 1 tahun. Dari 1,5 ton, saat ini sudah mencapai 6 ton. Tapi itu tingkatan yang cukup hebat. Bagaimana kita bantu mereka supaya ada kemitraan-kemitraan semuanya petani pupuk. Dan kami mengajarkan mereka supaya tidak menengadah tangan. Selalu ingat subsidi. Sebenarnya polemik ini juga cukup banyak ya karena petani padi mengharapkan terhadap pupuk-pupuk yang ada oleh istilahnya pabrik pupuk yang harus disediakan, tetapi mereka harus ketika mereka sudah mulai tanam pupuk nggak tersedia. Dan kami mensolusikan sudah sebagaimana bahwa ada mitra dari kami untuk bisa mereka mendapatkan produk-produk ini sehingga tidak terganggu terhadap mereka mengusaha tani padi tersebut, pangan tersebut. Oke. Begitu sebenarnya cukup kompleks. Iya. Gitu. Apalagi ini hal yang baru banget Pak buat kita. Jadi kita mulai Apa mencoba ini, gitu mengerti. Iya. Mencerna, Tidak sekedar makan, tapi bagaimana proses itu sehingga menjadi nasi yang seperti Johnsis dan Lucky makan saat ini. Oke, kita lanjut ya Pak. Iya. Jadi tadi kan mungkin sudah Aku jadi maju ke disinggung. depan ini. Boleh mundur lagi. lagi. Apa? Tadi sudah sempat disinggung ya isu kelaparan dan segala macamnya. Mungkin ada isu lain Pak selain kelaparan yang menjadi perhatian para aktivis atau peneliti seperti Pak Johan nih di Iya, pangan. tetapi kita lebih fokus saja lah untuk Indonesia. Jadi kalau kita berharap peningkatan produktivitas itu ternyata bisa dilakukan di daerah lumbung pangan seperti Kerawang, Subang, Indramayu aja yang kita lihat hamparan padi, dan pemerintah juga ingin meningkatkan bagaimana dari 6 meningkatkan 8 supaya tinggi, itu juga ada upaya. Jadi isu berikutnya bagaimana ekstensifikasi perluasan. Ketika kita berbicara lumbung pangan di Kalimantan Tengah, ya kita apresiasi walaupun memang ada celah-celah terhadap itu bicara gagal. Terus bagaimana jagung yang ada di Merauke, yang di Irian, itu sebenarnya ada upaya-upaya bagaimana untuk meningkatkan dan mempertahankan ketahanan pangan tersebut. Jadi sebenarnya upaya itu ya seperti itu untuk bagaimana untuk menyelesaikan tujuan kedua Sustainable Goals, mencegah kelaparan. Tentu saja Indonesia sebagai negara yang istilahnya juga berdengan dengan PBB, dengan dunia, ikut peduli, pastilah kalau ada namanya kelaparan harus ikut bantu. Tapi saya kalau dibilang tidak hanya kelaparan ini harus jadi fokus dari pemerintah, stakeholders, saya istilahnya, tentu saja saya dengan istilahnya diundang ke sini, saya ya ingin anak-anak muda ikut care. Concern terhadap pangan tersebut gitu ya. Nah, bisa dengan berbagai macam upaya. Jadi kalau dibilang kepeduliannya itu ya nggak usah susah-susah. Yaitu bagaimana dengan pengguna apalagi di Komsos, istilah saya bisa menyebar, menginformasikan ya makna terhadap pangan tersebut. Bisa juga dengan diversifikasi. Terus bisa juga dengan bagaimana pola makan yang sehat. Terus bisa juga berbicara tidak melakukan pemborosan gitu ya. Makan jangan disia-siakan. Ingat ada proses kalau mendapatkan itu sehingga menjadi kalian makan. Terus boleh dikatakan kita kan tahu podcast ini Komsos Bogor. Bogor tuh dikenal dengan pertaniannya. Jadi harus istilahnya ikut bagaimana peduli bagai ini bisa disebarluaskan. Pertanian banyak ahli-ahli di Bogor, terutama memang dari IPB apa semua bisa ikut bahu-membahu. Bagaimana bisa mengerti tentang pangan itu sendiri. Ya tentu notabene seperti yang Lucky bilang. Notabene kita yakinlah dengan demikian karena orang peduli dan terhadap pangan tersebut, ya kita yakin secara korelasi bisa menurunkan kelaparan itu sendiri. Zero hunger. Iya, betul. Pak, tadi saya tertarik sama soal petani milenial, Pak. Betul. Itu kan, ya tadi yang Bapak bilang ya, mana ada sekarang orang mau nyangkul gitu ya, anak muda. Gimana Pak caranya menumbuhkan dan membentuk petani milenial dengan berbagai tantangan yang tadi tuh orang malas nyangkul. Maka itu diorientasikan petani ini harus ke mekanisasi. Jadi memang seperti aja mulai dari pengolahan tanah.
ya harus ada mekanisasi. Terus penanamannya, ada istilahnya kalau di pertanian itu pakai transplanter. Terus mereka diajarkan sehingga tidak lagi seperti yang itu tadi, kekotoran gitu ya. Nah, diajarkan karena itu sekarang traktor kan harus diajarkan, harus didampingi ya kembali. Termasuk alat pemanenan harvesting. Tidak hanya gebok-gebok sekarang ya. Sekarang sudah ada alat tracer gitu kan. Nah, kami juga ingin bagaimana supaya ke alat tracer ketika itu dia digiling, di apa, daunnya ini kan jadi jerami kan. Nah, jadi jerami, bagaimana itu dikembalikan ke tanah supaya cepat lapuk ya kita harus tahu ini ada teknologi loh cepat lapuk gitu ya. Betul. Kita berikan semacam seperti teknologi yang arus asam humatnya tinggi. Ya itu kalau kita sekarang sudah ketahui bahwa istilah asam humat itu sama saja dengan memberikan pupuk kandang. Jadi memberikan, itu kan teknologi yang belum begitu dikenal dan harus kita sambung menyambung dengan penyuluh. Nah itu yang kita harus, kadang-kadang kan kita tahu bahwa penyuluh yang dibentuk oleh pemerintah dalam di Kementerian Pertanian, mereka harus ada jalur pelaporan report, sehingga makna sebagai dia menyambung inovasi, itu kita istilahnya ikut membantu. Nah, bicara tadi ini, John Sis bilang, petani yang milenial, yang anak muda. Nah, mereka itu dekat dengan ini. Handphone. Iya, handphone. Jadi sebenarnya kami berupaya supaya banyak istilahnya konten-konten yang bermuatan mengenai pertanian itu sendiri. Konten-konten bagaimana terhadap inovasi-inovasi itu bisa disebarluaskan. Sekarang ya agak tentu saja terjadilah, boleh katakan namanya konten, apapun orang melihat tingkat persaingan bagus banget gitu, pindah gitu. Kalau TikTok itu nggak bagus langsung pindah gitu, geser gitu. Kalau apalagi sekarang TikTok kan cepat sekali, tapi yang menarik. Tapi saya bagaimana melihatnya ini ke arah juga ke petani padi. Petani yang anak muda itu. Jadi mungkin konten-konten ini yang mereka juga ingin tahu. Mungkin saya bicara detail bagaimana komunitas estate padi khususnya ya, saya berbicara di sini supaya petani padi itu ke anak-anak yang muda. Jadi kelompok ini kami mengharapkan mereka tidak semata-mata yang tahu tentang usaha tani padi. Bisa anak petani padi yang udah kerja di percetakan. Jadi ada di divisi pertani, ada divisi pemasaran, teknologi informasi, saling bahu-membahu sebagai semacam korporasi petani. Berbisnis tadi yang Pak Johan Berbisnis bukan hanya mereka sekedar nanam saja ya. Termasuk mereka mensolusikan sendiri sehingga mereka punya daya tawar terhadap perusahaan pupuk. Karena mereka sudah menjadi kelompok istilahnya yang itu namanya dilegalkan. Kita mengarah ke mereka harus menjadi dideklarasikan di akta notariat. Perhimpunan mereka jadi punya account sendiri. Dan dia pembukuan dan dalam suatu hamparan. Dalam standar operating procedure petunjuk teknis kami bahwa dalam kelompok ini mereka harus dalam 100 hektar. Dalam 100 hektar itu skala desa. Minimal Jadi itu. seperti BUMDes lah, badan usaha milik desa, tetapi dikelola oleh anak-anak milenial. Di situ masih banyak tanah yang seluas itu ya Pak? Oh ya, kalau ini masih, kalau di daerah pantai utara Jawa masih. Masih banyak. Kalau kami, jadi tadi saya bilang yang di Kanigoro yang di Kunjungan, kami juga melakukan pembinaan di padi pasang surut di Sumatera Selatan. Wah. Sumatera Selatan. Dari Sumatera Selatan itu di Banyuasin. Kalau saya ke sana itu harus pakai pompong itu perahu kecil. Bagaimana kalau ada sudah mulai itu musim kering kan air laut bisa masuk itu, asin, salinitasnya tinggi. Kami harus memberitahu bahwa ada padi-padi yang harus tahan terhadap kandungan garam yang tinggi. Memberikan satu inovasi-inovasi itu. Ya gitu perjuangan. Jadi selama ini Johnsis lihat ini Pak Johan ternyata saya udah keliling nih dunia. Udah Gak nyangka, kemana-mana ya. kesehariannya kompleks banget ya Pak Johan. Iya, Apalagi ya tadi kaitannya dengan pangan. Iya, begitu. Jadi di depan ini saya sudah kasih lihat sebenarnya. Nah, coba bos Pak, saya. coba. Jelasin dong nih. Apa nih? Paling tidak ya kalau kita berbicara salah satu inovasi yang terhebat sebenarnya adalah beras analog. Apa itu? Beras analog itu adalah Pengganti beras nasi. ya, seanalog jagung.
Oh, jagung, nasi Iya, jagung. ini dari jagung. Tapi berbentuk beras. Iya. Ya, Dimasaknya jadi kayak biasa Pak, di Iya. nanak Nah, gitu. Ya, ini ada petunjuknya ya. Oh, ada petunjuknya. Ya, masukkan. Nah, ini sama seperti kita. Jadi ini adalah produk dari inovasi yang dari Profesor Slamet dari IPB. Ya, dia membuat ini dengan kandungan glutennya rendah. Ini cocok untuk penderita diabetes. Ya, betul. Iya, jadi ini cocok. Nah, ini yang sekarang sudah dijual di Serambi Botani itu ada. Serambi Botani. Jadi memang ada outletnya IPB untuk menginovasi selain di Taman Kencana Science Park dari IPB, juga ada Serambi Botani salah satunya. Dan sebenarnya banyak produk-produk yang istilahnya berhubungan dengan pangan, juga ada yang lain. Kalau pernah tahu sebenarnya ada juga yang umat kita juga, Profesor Hani. Dia itu merubah. Iya, Profesor Hani itu juga bisa kapan-kapan diundang. Boleh. Suatu adalah penemuan dia 10 tahun merubah itu dari usap. Itu minyak, Mau minyak? apa namanya? Eukaliptus. Nyangin, jadi Nyangin. candy sekarang jadi bisa dimakan. Permen. Oh. Nah, itu salah satu waktu ketika COVID dulu. Wah, jadi laris sekali itu. Itu penemuan terhebat itu daripada IPB. Beras Tapi ya- ini ininya Pak, rasanya sama nggak sama ini? Iya. Biasanya kan kalau makanan sehat identiknya rasanya kurang ini ya. Hambar gitu ya. Iya. Kalau rasa itu ya tergantung koki. Oh, iya, Kokinya nggak iya, kasih iya. garam, ya nggak ada rasa. Ya. Bener. Iya, apalagi kalau dimakan sama sop buntut, ya Ah, enak-enak aja. itu dia. Iya kan? Tapi jadi nggak Sebenarnya sehat. kan nasinya kan ya nggak ada rasa. Kalau ada rendang ya masuk nasi. Ya kan Luki ya. Iya, betul. Jadi itu ya ini ya namanya Beras anak-anak. untuk ininya makanan pokoknya ya harus jangan makan ini aja lah. Ya ada lauknya juga jadi enak gitu. Lebih murah, Pak, harganya dibanding beras. Ya tentu saja namanya inovasi, Ah, ada itu. nilai. Tapi Sedikit kan, lebih Oh, iya, mahal. iya. Sedikit lebih mahal. Ya kita bisa lihat itu. Sebenarnya ada program juga dulu ya. Memang susah untuk merubah permintaan. Bagaimana kita juga mengurangi karbohidrat. Pemerintah tuh nggak, coba satu hari kita nggak makan nasi. Mana bisa manusia disuruh Indonesia untuk- apalagi ya. Permintaan itu susah dirubah. Karakter untuk permintaan perilaku konsumen itu susah. Maka sekarang ya bagaimana tujuan kita, bagaimana meningkatkan produktivitas, terutama hasil tersebut. Saya juga membawa kedelai. Apa itu yang kedua? Tempe, tahu lah. Tempe, tahu ya. Ini tempe. Ini Tempe, aku tadi beli tempe di dekat Oh, rumah. kirain Kasih ada lihat inovasi saya, ya. bukan. Gitu, Pak. Kayaknya inovasi. Saya tadi sudah sempat selentingkan. Nah. Tadi bilang bahwa kita masih impor. Tapi Oh, kita oke. membanggakan bahwa tempe adalah makanan asli Indonesia. Padahal Tapi impor. kedelainya masih impor. 90% kita masih impor. Iya. Bagaimana kita juga bisa memperjuangkan supaya petani-petani juga mau nanam kedelai. Kalau di sini kalau tanam kedelai di daerah Jawa Barat saya coba, Pak tunggu ya sampai dia kering sehingga kita bisa panen juga buat tempe kan harus sampai kering bijinya, biji kedelainya. Tantangannya apa, Ini Pak? sekarang dipanen mudah gitu kan. Nah itu salah satunya. Yang tantangannya adalah bagaimana minat juga petani untuk menanam ini. Kenapa petani nggak minat, Merotasikan, Pak? misalnya padi-padi syukur-syukur jadi kedelai. Ini ada juga loh dari umat kita juga mungkin dulunya itu profesor hebat. Anaknya sekarang namanya Ibu Wida Winarno. Dia sekarang sebagai ketua Asosiasi Tempe Indonesia. Asosiasi Petani Tempe. Jadi bagaimana dia mengembangkan tempe ini. Tapi kendalanya kedelainya. Nah, ini Kedelainya jadi itu upaya ya. untuk bagaimana supaya kedelai itu. Kuskupan Bogor pernah memanggil kita. Bagaimana tanah-tanah kuskupan yang bisa juga Tanam kedelai. Iya, benar. untuk supaya petani padi ini. Lebih susah petani ya, Pak? padi kok petani kedelai. Lebih susah nanam tempe tuh. Kedelai. Iya, kedelai maksudnya kenapa Karena orang tingkat nggak produktivitas tertarik gitu? tidak sebanyaknya padi kan. Oh, gitu. Kalau itu kita paling sekarang dengan varietas terbaru antara 4 sampai 5 ton. Sama lebih Dapat panjang kering. waktunya. Apanya? Waktu- Sama sih, 4 bulan. 4 bulan kalau 3-4 bulan. Kalau yang jagung, kenapa saya bawain jagung di sini? Mau dibakar ya Pak di sini? Enggak ya? Ini untuk Puncak. Biasa di puncak. Siapa tahu kan mau dibakar. Nah, ini sebenarnya sebagai potensi karena memang
Dan Indonesia negara tropis. Iya, betul. Negara tropis. Jadi memang harus diupayakan. Kalau kita tidak, istilahnya agak rumit karena perjuangan nanam padi sawah, ada padi yang dari tanda hujan. Ya kan, kalau sawah kan irigasi teknis. Bagaimana sekarang dalam pemerintahan sekarang membuat bendungan ya supaya irigasinya, karena itu dengan adanya irigasi teknik, pengairan yang bagus itu bisa meningkatkan produktivitas. Tapi kalau petani-petani yang hanya tegalan apa saja itu ya berjuang dengan menunggu hujan untuk dapatkan itu, dan itu produktivitasnya tidak setinggi dari padi sawah. Tapi kalau jagung itu bisa ditanam di musim tanam apapun. Lebih kuat. Lebih kuat. Kan banting jagung. Saya kan juga pergi ke Labuan Bajo kemarin waktu itu ya. Belum juga kemarin ke Sumbawa. Ya saya jagung. Tapi memang effort orang beda-beda. Kadang-kadang kalau petani Lombok dengan petani Sumbawa beda. Tetapi rata-rata ya pertanaman jagung sudah bisa di mana-mana. Dan jagung itu memang kebutuhan nanti untuk kebutuhan pangan protein kita kan. Untuk pakan ternak. Ya, juga pakan ternak karena kita juga masih impor jagung. Daerah yang terbesar sekarang jagung memang daerah timur, terutama di Provinsi Gorontalo. Nah itu juga, bagaimana juga kita juga bisa mendiversifikasikan pangan, makanan pokok kita ke jagung. Nah ini karena memang kita juga mau berusaha ke sorghum, tapi sorghum arahnya untuk ke pakan ternak, untuk kita kebutuhan protein kita. Ya ini kan pakan ternak terutama kita untuk ayam. Ayam ya. Karena memang kompleks, saya bilang, bicara pangan, kalau bicara protein juga ke pakan ternak, peternakan. Waduh, itu sudah hebat sekali karena kita berbicara tentang, saya langsung aja lah berbicara bagaimana dirjen peternakan juga termasuk pusing karena bagaimana peternak-peternak kecil dipengaruhi oleh perusahaan-perusahaan besar. Yang kita pernah ketahui ada Java, bagaimana tahu pernah Carun Pokphand, bagaimana menguasai dari peternak sehingga mereka jadi sulit berkembang. Nah itu yang menjadi suatu masih lah kita berbicarakan bagaimana mensolusikan permasalahan yang kompleks ini. Karena ya ternyata perusahaan-perusahaan juga mengendalikan bagaimana bisnis perunggasan. Jadi untuk protein tidak hanya sapi, kambing, itu ada penanganan. Itu juga masalah yang cukup hebat dalam menangani ini. Nah ini kalau misalnya jagung kita bahu-membahu ya. Dan saat ini salah satu proyek kita kerjasama dengan kemitraan, kita itu P2SDM ya, bukan saya ya. Nah lagi mengembangkan untuk bagaimana mencari investor, mengembangkan komunitas estate khususnya di bidang jagung dan kedelai. Mudah-mudahan bisa terrealisasi nanti November di Lampung Tengah. Kita mengadakan proyek yang ya kita lagi berupaya supaya pembiayaannya dari investor dari luar karena tidak kecil itu. Jadi yang saya bawa ini sebenarnya ingin menggugah, men-trigger lah gitu, menstimulate how the young person like you and young person, ya bagaimana pentingnya ya kita peduli terhadap pangan, terutama bagaimana perjuangan mempertahankan pangan, food security itu tidak semudah membalikan ketahanan pangan. Jadi ya, tapi kita nggak usah berputus asa. Ya, walaupun kami yang perjuangan bicara terhadap perilaku yang berbeda, karakter yang berbeda, tingkat kepentingan berbeda, stakeholdernya banyak. Nah itu ya tetap kita tahu berupaya. Terus dari Kementerian Pertanian sendiri, mereka pun juga ada dilematis. Dulu ada badan penyuluhan juga. Sekarang dilebur ke terhadap dinas-dinas pertanian, dinas-dinas teknis. Nah itu selalu bentar lagi nanti IPB bersama stakeholder di Asia Tenggara mengadakan seminar mengenai penyuluhan ini terhadap bagaimana berkelanjutan terhadap di bidang pertanian tersebut. Saya terlalu banyak melihat sini, belum lihat ke kamera. Kita lihat semuanya. Iya betul. Pak, balik lagi tadi Bapak sudah jabarkan begitu banyak terkait inovasi, terkait tantangan. Sekarang kan kita ada di Komsos nih Pak. Betul. Ya kan? Kita di bawah gereja. Kira-kira apa yang bisa gereja lakukan Pak? Karena kan sebenarnya gereja juga merayakan
Hari Pangan itu ya Pak ya. Tapi biasanya dengan dekorasi dekorasi pangan gitu ya. Tapi lebih dalam daripada seremoni itu, apa yang bisa gereja lakukan Pak menurut Pak Johan untuk ya ikut ambil bagian lah dalam perjuangan teman-teman? Mungkin sebelum menjawab ya pertanyaan Johnsis, saya baru pulang juga ikut itu ya rapat kerja PUKAT. Oh, PUKAT tahu ya, Oke, itu PUKAT. Persenan Usaha Katolik, waktu itu diadakan di Labuan Bajo. Labuan Bajo, ya. Dan di situ juga menyatakan ketika saya selentingkan mengenai pertanian, bahwa saya ternyata melihat bahwa gereja mungkin secara umum di Indonesia itu kecenderungannya terhadap pertanian kecil. Jadi kalau boleh dikatakan apa yang harus dilakukan, harus lakukan banyak. Kalau kecil kan harus lakukan banyak. Jadi sekarang kalau kita di lingkup Bogor aja, kalau mungkin di Komsos, saya ingin ada suatu upaya lebih terhadap menginformasikan tentang pentingnya ini menggairahkan, menggugah bagaimana meningkatkan kepedulian. Oke. Satu di Komsos. Terus kalau di lingkup gereja, kita berbicara adalah yang seksi-seksi Betul. di pemberdayaan. Saya sudah lihat kalau di misalnya kalau kategori kelompok personal dari wanita Katolik berbicara mengenai diversifikasi pangan. Tapi mungkin saya lihat tidak hanya itu. Tapi bagaimana juga melihat terhadap mungkin ke orang yang lain tidak di lingkup kita. Kalau kita di daerah Bogor, mungkin kita bisa melihat ke daerah-daerah tempat pangan kita ke arah Cariu. Kalau ke lingkup keuskupan kita bisa lari ke arah Pandeglang, Lebak, yang memang rata-rata di situ yang ada petani-petani yang boleh katakan terhadap pangan kita. Jadi boleh diikut sertakan pemberdayaan terhadap mungkin kelompok-kelompok petani ini. Jadi adalah program untuk bagaimana membina petani tersebut. Kalau di Labuan Bajo, ketika saya selentingkan, saya lihat, loh ini sayur-sayurannya ini dari mana? Ini hotel-hotel premium, kan jadi wisata premium tuh Labuan Bajo. Iya, Kita betul, bicara yang gereja universal, bicara di Keuskupan Labuan, Keuskupan Ruteng itu. Iya, betul. Saya bilang, ini hotel sudah mulai banyak dibangun. Itu kebutuhannya juga dari luar. Terus bagaimana? Ya, ayo bagaimana masyarakat di sini, ya? Di sana kan notabene Katolik semua lagi. Oh, iya kan? Tapi kepedulian terhadap untuk nanam sayur seperti timun, kacang panjang untuk kebutuhan hotel, untuk kebutuhan yang paket-paket tur itu didatangkan dari luar. Bagaimana membina, memberdayakan masyarakat terhadap bagaimana pertanian itu sendiri. Kalau di sektor pariwisata sudah mulai ada SMK. Tapi bagaimana pertanian itu juga menunjang. Seharusnya sudah mulai diperhatikan. Dulu ketika pernah di Salatiga, di Semarang, itu ada banyak kayak politeknik pertanian. Saya melihat mulailah mungkin gereja harus memperhatikan itu. Ya, notabene ya tidak di bidang hospitality, tapi sudah mulai ke arah kepertanian ditingkatkan. Ya mana tahu kita ada SMK pertanian, gitu kan? Ya, apa namanya? Pertanyaan. Di SMK Pertanian Aloysius Jones. SMK Pertanian. Waduh. Nama baptisnya Aloysius kan? Betul, Pak. Betul. Ini aku nggak tahu nama baptisnya. Antonius. Antonius gitu. Antoniusnya yang di Bogor. Mungkin itu yang saya melihat bagaimana mereka gereja baik yang di lingkup daripada paroki itu sendiri mulai memperhatikan bagaimana memberdayakan, terutama bagaimana anak-anak muda syukur-syukur di bidang pendidikan. Ya, saya nggak tanya ini itu renovasi ex-seminari mau buat apa ya? Mana tahu bisa bikin SMK gitu kan. Bener. Pertanian gitu. Cocok Atau ya. fakultas apa gitu ya. Ke Boskop tolong didengar ya. Apanya? Oh gitu ya. Seminari. Oh gitu ya. Siapa tahu kan. Aduh jangan. Rencana keuskupan. Ada Fikjennya juga dengar. Iya. Iya. Oke. Mungkin pertanyaan dari kita cukup dulu ya Pak. Gitu Kita akan ya. masuk ke segmen Joki Numan Bertanya.
Jadi iya. umat tuh kita buka question box Pak di Betul. sosial Betul. media. Kita ngomong, kita nih mau ngobrolin pangan. Oke. Teman-teman di media sosial ada pertanyaan nggak sih Iya, soal pangan? betul. Jadi tim Joki sudah pilih beberapa pertanyaan untuk Pak Johan. Nanti gitu. ditampilkan di layar. Ya, Oh, di sini. ada. Kita coba lihat ya. Coba. Waduh. Oke. Pertanyaan pertama nih Pak. Kenapa angka stunting di Indonesia masih tinggi nih Pak? Begitukah? Iya. Dapat Pertanyaan dari mana? dari umat sih. Pertanyaan dari umat Kak, begitu. Anda dapat data dari mana? Iya, dapat data dari mana gitu ya? Sepertinya begitu. Tapi memang stunting kayaknya sering jadi isu ya Pak. Maksudnya di media juga kan. Walaupun memang ada penurunan berapa persen, kayak di Jawa Tengah juga sempat ada penurunan. Tapi itu jadi isu yang kayaknya selalu up to date ya untuk dibahas. Iya betul. Kalau Bapak melihatnya gimana Pak? Ada hubungan Tidak. dengan pangan Nggak, ya? nggak, nggak, Enggak ada begitu stunting. amat. Kenapa terlalu khawatir dengan stunting gitu? Ini kan dari sisi saya karena untuk beras, cuman ini kan inovasi-inovasi yang sudah memang kandungan gizinya sudah cukup bagus, diimbuhkan, apalagi dalam imbuhan perasa itu juga sudah diimbuhkan. Jadi kadang-kadang pada saya datanya di Cijeruk, aku bilang benar nggak ada angka stunting? Ya ampun, ini kan daerah pertanian bagus. Saya tanya benar kan gizinya? Dia lihat, lala ibu, kenapa anaknya ini nggak dikasih makan? Ini kan daerah yang ini kan di sini sayurnya banyak, gitu ya. Juga banyak faktor yang menyatakan seperti itu di stunting. Kadang-kadang kita juga ya mesti hati-hati terhadap data stunting tersebut. Jadi memang kita mesti menyadari ada masyarakat, termasuk saya kan waktu kasih CV. Iya betul. Saya juga ketua RW. Iya. Ketua RW. Di Bogor Keren baru banget, tamat. Pak Johan. Di RW saya bukan semata-mata perumahan. Di saya itu ada 4 RT perumahan, 2 RT itu pemukiman RT. Jadi boleh katakan ya ada yang masih rumah-rumah bedengan. Terus mereka itu nggak KB gitu ya, anaknya sampai 9 gitu ya. Waduh, masih ada Pas ya. gitu, masih ada. Jadi memang ada satu dibilang satu. Ya, kadang-kadang sekarang ini kayak kader PKK, Posyandu, udah bahu-membahu untuk bagaimana meningkatkan gizi. Terhadap itu pemberian telur, jadi program-program itu sudah sebenarnya bagus. Tapi kenapa selalu didengungkan terhadap stunting? Ya, saya juga jadi dilematis. Karena bagi saya program-program dari kesehatan, pembinaan PKK itu sudah semakin hebat gitu. Oke, kenapa anggaplah ini data betul ya? Iya, Kenapa angka itu? Jadi banyak faktor, ya. Banyak faktor bagaimana ini bukan tidaknya tercapai pemerintah terhadap penanganan yang ini. Bisa juga faktor keluarga. Iya. Faktor keluarga. Terus bisa juga ya memang begitu. Tingkat pendidikan. Kita menyadari kalau orang-orang yang istilahnya apa, mereka bagaimana tidak menyadari kalau orang pendidikan terhadap bagaimana peningkatan mutu kesehatan mereka atau gizi mereka adalah dari mengetahui bahwa pentingnya gizi yang dikasih makan. Ya istilahnya jangan dikasih Indomie juga kan Iya, terusnya. bener. Kadang-kadang ya kita juga mengetahui relatif bahwa makannya sebenarnya Indomie juga, tapi kan kebutuhan keragaman stunting itu kan adalah keragaman daripada apa yang diberikan. Bisa sayuran, buah, protein, termasuk yang protein dari selain nabati juga dari ikan. Jadi itu juga yang hal penting. Jadi itu perimbangan itu. Padahal ya mungkin banyak orang bilang stunting kok bisa di daerah apa? Oh tidak mendiversifikasi terhadap protein yang lain. Kandungan lemak yang lain. Jadi itu yang bisa kita ceritakan kenapa angka stunting ini. Maka itu upaya kita untuk meningkatkan kesadaran untuk mereka di jalur pendidikan harus tinggi. Saya memang tadi sekali ya, selain guru di SMK Barangsien, saya juga guru di SMK Budi Dharma. Notabene itu orang-orang yang nggak mampu. Sampai saya bilang kalau terhadap mereka, ya udah. Aduh, saya terus terang kalau bicara makanan di kantin beda dengan kantin yang ada di SMK Barsi gitu kan. Tapi mereka enjoy banget yang cilok, cireng, apa semua. Dia bilang ini apa enaknya, apa sehatnya gitu. Tapi ya inilah kita enjoy aja dengan MSG tinggi kan. Nah itu yang jadikan gambaran.
Tapi apakah MSG itu menyebabkan stunting? Belum ada penelitian yang Terbukti, ya. kadang-kadang kita juga bertanya, kok kita dilarang-larang makan MSG kan? Katanya bisa menyebabkan penyakit. Padahal Jepang adalah pemakai konsumsi MSG terbesar di dunia. Tapi Jepang adalah negara-negara orang pintar dan penemu inovasi yang terbanyak di dunia. Jadi masih dilematis. Tapi kalau sekarang bicara stunting itu ada di daerah padat penduduk. Seperti di Jawa ini kan hampir 160 juta, Indonesia tumplek di Pulau Jawa. Ya, sekarang kalau dibilang, ya kalau ada 1-2 ya kita nggak tahu. Itu adalah pola dan perilaku didik gitu. Tapi kalau sekarang saya lihat di Jayapura, di Papua, kayaknya nggak begitu. Karena mereka ya kalau dibilang pernah ada kasus Yakuhuma di pegunungan itu dulu, pernah kabupaten, kata apa dia bilang. Tapi pas dilihat di sana enggak, karena mereka dapat keanekaragaman hayati, ada spesifik lokasi dari makanan-makanannya di sana. Kadang-kadang ketika orang beralih di sana kan ketika dari pola makan yang pakai sagu, berarti, nah itu yang mungkin terjadi kekurangan nutrisi. Jadi bisa saja. Sekarang juga mulai beralih sih. Orang kecenderungan dari sebenarnya kita sudah banyak. Indonesia diberkahi sebagai negara subtropis dengan cara naturalnya. Kita itu ya klorofil kan tinggi fotosintesa. Jadi kita input. Tapi ya perilaku kita yang bilang, ya mungkin kayak Johnson sama saya yang mau KFC lebih enak daripada saya makan sayur gitu kan. Oke. Ya, jadi Balik lagi. banyak faktor ya Pak. Ya, Balik lagi ke SDM ya Pak ya? Ya. Pola asuh. Bukan soal nggak ada pangan berkualitas, Bukan soal yang bergizi, yang nggak ada apa. sumber daya, tapi SDM-nya Pak ya, SDM-nya. yang harus didampingi, diedukasi ya Pak ya. Difasilitasi. Iya sih. Betul. Karena Seru ya? Kita nggak kekurangan ya Pak Enggak sebenarnya. kekurangan. Iya. Oh kita tanam aja kangkung numbuk. Malas aja nanamnya. Gitu. bener-bener. Coba kalau Lucky dulu disuruh makan sayur sama mama papanya agak ogah. Sampai sekarang loh. Makan tapi dikit. Masa iya mau pecel dibandingkan pecel depan KFC pilih KFC lah. Ya itu, jadi perimbangan dan diversifikasi keragaman makanan itu penting untuk mengurangi angka stunting. Betul. Beda, jadi sekarang budaya kan berarti di Iya, situ. budaya. Kalau saya tentukan ya budaya dan tingkat pendidikan untuk menangani angka stunting. Bukan lagi Rendahnya sumber dayanya mah berlimpah. Sumber daya alamnya. Ya, SDM-nya resourcesnya malah. kita berlimpah sekali. Ada lagi? Oke, next. Ada lagi. Sesulit apa untuk menjaga hutan sementara Pak kita Johan baca mengembangkan sendiri. pertanian untuk menjawab kebutuhan dari peningkatan populasi. Lah ini yang kita polemik tadi itu yang Iya. ketahanan pangan yang di Kalimantan Tengah kan yang ya heboh-heboh saya nggak sebut ya. Nah ini kan masalah hutan yang itu. Jadi masalah hutan ya saya lebih cenderung intensifikasi daripada kita merusak paru-paru dunia kita di pohon. Ya, kan terjadi inovasi-inovasi meningkatkan 6 ke 8 ternyata ada. 6 ke 8, 6 ke 12, ya memang kita usaha ekstensifikasi. Kebutuhan akan pangan kita selalu meningkat karena pertumbuhan penduduk juga semakin meningkat. Tapi ternyata upaya untuk intensifikasi, inovasi meningkatkan itu sudah ada. Kebaruan seperti tadi pupuk, pembenahan tanah, bagaimana pengolahan, bagaimana bulirnya itu kalau kita pergi ke Kerawang gitu lihat ya, oh ada yang itu nggak penuh ya, oh ternyata sekarang ini diberikan pupuk yang selama ini diberikan oleh pemerintah NPK, ya, karena dikasih nitrogen, fosfor dan kalium kan supaya tumbuh. Tapi tidak hanya itu, diberikan tambahan supaya penuh malainya sampai ke bawah kan itu sudah upaya daripada kita harus nebang pohon gitu, bikin ekstensifikasi. Tapi tidak berarti pula juga misalnya bukan hutan produktif ya, hutan konservasi. Nah itu memang harus kita jaga. Tapi kalau hutan-hutan yang kita tanam kembali, hutan industri, terus tidak produktif seperti di Kalimantan Timur, dan itu ya kan memang sekarang jadi IKN itu kan karena hutan yang ditanam kembali. IKN itu. Nah itu memang ditanam kembali supaya dihijaukan kembali.
Nah, itu bisa, boleh dikatakan menjawab kebutuhan pangan bisa istilahnya kalau dibilang itu tumpang sari. Nah, ada namanya pangan yang selain kita beras ini, ada namanya Garut. Garut itu bukan kota Garut ya, kayak umbi-umbian di dalam hutan. Itu bisa jadi pangan pengganti. Nah, sukun juga termasuk. Sukun ya. Suka donat nggak? Suka. Donat itu tepungnya harus dari sukun. Apanya, Pak? Tepungnya. Donat itu dari sukun. Selembut itu, nggak tepung terigu dari gandum. Jadi itu sukun. Nah, apalagi itu gampang. Kalau kita tanam sebagai sukun, menjaga supaya tetap menyangga supaya tidak terjadi erosi, menjaga istilahnya supaya mempertahankan paru-paru dunia kita di Indonesia. Ya, ada macam diversifikasi atau keragaman dari tanaman-tanaman pengganti pangan seperti sukun, Garut, ganyong misalnya, ada istilah Ganyong, pernah dengar? ada lagi ganyong. Ada. Ibu wanita itu suka bicara mengenai apa, tetapi ya kalian kayaknya nggak pengen deh. Boro-boro itu aja juga talas sebenarnya juga ya. itu kan. Dulu sempat 2 atau 3 tahun yang lalu waktu masih COVID ada yang jualan dikasih itu talas rebus gitu. Kasih kelapa. Kasih kelapa. Iya. Pas sekali kan kita termasuk konsumen yang ingin nyoba. Sudah itu nggak mau beli kan. Akhirnya dia nggak jualan lagi gitu. Tandanya ya itu memang harus perlu upaya. Bagaimana. Jadi bisa berdampingan lah antara hutan lestari dengan kebutuhan pangan. Itu yang memang ya kita gelontorkan terus, kita upayakan terus. Bagi saya bisa saja, tidak sesulit apa gitu ya. Mungkin bisa semudah apa asal mengerti bagaimana kita bisa mendiversifikasi hutan tetap terjaga. Mungkin begitu. Oke, lanjut. Ada lagi? Oke, sudah. Berasa, Pak? Panjang apa? Kurang lama? Seru nggak, Pak? Kurang lama ini. Aku yang bertanya. Saya seru karena tahu banyak hal baru yang tadinya saya nggak tahu loh. Pengetahuan. Jangan asal makan aja, tapi proses sampai kalian makan itu ada perjuangan di situ. Ada petani di situ menorehkan keringatnya untuk kalian. Terharu lah ya. Tersentuh. Betul. Begitu. Nangis Kan terharu. Ya, nanti saya juga share lah foto-foto. Boleh. Untuk bagaimana kami membina. Tadi Pak ya, pembinaan-pembinaan yang tadi disebutin nanti kita lengkapi dengan foto-foto di insert ya. Oke, terima kasih Pak Johan sudah mampir dan ngobrol-ngobrol di Joki Bicara nih terkait pangan dan pertanian tadi. Pertanian. Gitu. Jadi Sobat BMV. Tapi kan nggak bisa lengkap ya, tapi saya fokuskan kepada paling tidak 3 komoditi penting di Indonesia, yaitu padi, kedelai, dan jagung. Di depan kalian ada ini. Poinnya. Ya. Padi, kedelai, dan jagung. Ya. Bagaimana mengupayakan ini, dan paling tidak ini juga ya. Tadi ada yang ingin bertanya, ini salah satunya bagaimana mengatasi permasalahan pangan di Indonesia. Kita sama-sama bahu-membahu bagaimana meningkatkan produktivitas pangan di Indonesia. Dan saya yakin gereja harus berpartisipasi untuk turut mengembangkan ketahanan pangan di Indonesia. Amin. Oke, sekali lagi terima kasih Pak. Jadi kita banyak dapat pengetahuan baru lah tentang pertanian dan pangan gitu ya. Iya. Seru ya. Buat teman-teman Sobat BMV nih yang pengen dijokin sama kita, yang punya pertanyaan yang luar biasa gitu, mungkin yang kritik juga boleh gitu untuk gereja ya mungkin. Boleh aja langsung ketik di kolom komentar ya. Mungkin juga kalau ada pertanyaan lanjutan nih, boleh kalau kita juga bikin seri kedua ngobrolin apa sama Pak Johan nih, karena kayaknya masih banyak banget yang belum keluar. Iya benar. Betul, jadi kayaknya perlu lanjutan dan kira-kira Indonesia luas. Nah itu dia banyak produksi mengenai ini ragamnya juga banyak ya, dengan senang hati. Jadi harus ada kayaknya
segmen-segmen yang lebih spesifik gitu ya, supaya lebih. Tapi ahlinya juga bisa dipanggil yang lain ya. Oh iya. Misalnya ahli gizi itu ada Profesor Clara. Itu juga asetnya paroki katedral itu. Profesor Clara, Ibu Meti juga ahli gizi juga, ahli pangan. Nah, pernah juga dengar Profesor Zakaria. Pernah. Francisca Zakaria, Bu Since. Nah, itu juga. Pernah ini juga ya kayaknya ngisi Pernah seminar. ngisi seminar juga. Kalau saya hanya istilahnya membuat highlight. Ya, kalau mereka kan mungkin lebih detail terhadap satu. Saya ingin berbicaranya general dulu. Nah, bicara general, fokus kepada komoditi, makanan pokok. Nah, itu yang memang kita harus peduli di situ. Karena dari makanan pokok ini memang, istilahnya info itunya, title-nya atau istilahnya isunya itu sangat apa kalau dibilang isunya sangat Apa? iya sangat apa? Berapa kotak? Isunya itu sangat istilahnya sangat menjadi penting lah. Oh ya, jadi perhatian. Ya, kalau katakan seperti dia bilang, jadi bahan politik, jadi bahan apa? Ditunggangi. Iya. Nah, kadang-kadang petani pun juga ditunggangi gitu. Petani harus mulai berbisnis apa ya, ketimbang hanya menanam. Iya, jangan usaha dan menuai. Ya, kita pernah dengar bagaimana mereka di tengkulak. Ini kan salah satu solusi bagaimana mereka juga mensolusikan mereka sendiri terhadap usahanya sendiri. Oke. Demikian. Terima kasih Atau banyak, tambah Pak. lagi. Nanti kita bikin sesi kedua. Part 2 gitu. Teman-teman komen, apalagi yang penasaran terkait dengan tadi Pak Johan cerita banyak banget sih soalnya. Jadi sangat-sangat banyak yang bisa dibahas ya Pak ya. Dan rasanya tadi Pak Johan ada satu kata kunci sih yang gua ambil bahwa ruang untuk gereja berkontribusi masih sangat kecil dan ruang perlu ditingkatkan. Jadi ruangnya masih sangat besar nih karena kita belum terlalu fokus ke sana. Jadi saya pikir ya karena kita bagian dari gereja ya, kita harus jadi orang yang juga ikut mendorong sih partisipasi gereja untuk tadi peka terhadap isu-isu pangan dan lain sebagainya ya Pak ya. Begitu Sobat BMV, Pak Johan Wetik, seorang dosen dan peneliti di bidang pertanian. Terima kasih sudah hadir di Joki Bicara. Terima kasih. Sampai jumpa lagi teman-teman. Dadah.